Saya Amelia Fitri Agustin dari PLS 2017B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagian-bagian tumbuhan yang ditujukan untuk warga belajar kesetaraan paket B. Dalam tumbuhan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Yang keempat, bunga. Yang kelima, buah. Dan yang keenam, biji. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Apa saja bagian-bagian dari akar? Berikut adalah penjelasannya. Kali ini kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Dalam dunia tumbuhan dikenal dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki 4 bagian, yaitu akar pokok atau akar besar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Sedangkan akar serabut hanya memiliki 2 bagian, yaitu rambut akar dan tudung akar. Akar serabut tidak memiliki akar pokok atau akar besar. Karenanya, hampir semua bagian akar serabut berukuran sama. Dari 2 jenis akar, kita bisa menggolongkan tumbuhan ke dalam 2 golongan. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil. Contohnya pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon belimbing. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar serabut masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil. Contohnya padi, rumput, dan pohon pisang. Akar berfungsi sebagai pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menyokong tanaman agar tetap berdiri kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tanaman ubi dan wortel. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, batang kayu. Yang kedua, batang rumput. Yang ketiga, batang basah. Batang berkayu memiliki tekstur yang keras dan berkambium. Contohnya pada pohon jati, pohon mangga, pohon nangka, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu batang rumput. Batang rumput sendiri memiliki ruas nyata dan berongga. Contohnya pada tanaman rumput, padi, jagung, dan lainnya. Yang terakhir yaitu batang basah. Batang basah ini bertekstur lunak, berair, dan pendek. Contohnya bayam, selada air, dan kangkung. Batang dibedakan menjadi 2, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Batang dikotil tersusun atas epidermis, flem, kambium, empulur, dan xilem. Sedangkan batang monokotil terdiri dari epidermis, flem, dan xilem. Epidermis berfungsi sebagai pelindung terhadap jaringan yang terletak di bagian dalam batang dari ancaman infeksi patogen atau mekanik. Flem adalah jaringan pengangkut fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan yang berada di luar kambium. Kambium terbagi menjadi 2, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus. Kambium pembuluh adalah pembatas bagian kulit kayu. Kambium pembuluh dibagi menjadi 2,
yaitu kambium intravasikuler adalah kambium berkas pengangkut yang berada di antara xilem dan floem. Sedangkan kambium intrasikuler adalah kambium yang terletak di antara dua berkas pengangkut dan di luar berkas pengangkut. Yang kedua yaitu kambium gabu. Kambium gabu berfungsi untuk menghasilkan jaringan gabus atau yang biasa disebut lapisan peridem. Empulur atau lingkaran tahun adalah hasil aktivitas kambium akan membentuk pola lingkaran pada batang. Lingkaran tersebut bisa dijadikan acuan dalam mengukur umur dari tumbuhan tersebut. Yang terakhir, xilem. Xilem adalah bagian dalam kambium yang mampu mengangkut air dan mineral yang berlawanan arah dengan floem. Batang berfungsi sebagai yang pertama, mengangkat air dan zat hara dari akar ke daun. Yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun dan bunga. Yang ketiga, menopang seluruh bagian tubuh pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun memiliki beberapa macam jenisnya. Berdasarkan bentuk tulang, daun dibedakan menjadi 4. Yang pertama, daun menjari. Daun menjari adalah bentuk daun dengan satu tulang daun yang cukup besar dan berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Contohnya, pada daun singkong dan daun pepaya. Yang kedua, yaitu daun menyirip. Daun menyirip adalah daun yang memiliki tulang daun yang menyirip seperti sirip pada ikan. Contohnya, daun mangga, daun rambutan, dan daun jambu. Yang ketiga yaitu daun sejajar. Daun sejajar adalah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Contohnya, pada daun jagung, daun tebu, daun padi, dan daun kelapa. Yang keempat adalah daun melengkung. Bentuk dari daun melengkung yaitu tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Contohnya pada daun waru, daun sirih, dan daun gandum. Berdasarkan jumlah helai, terdiri dari 2 jenis daun. Yang pertama yaitu daun majemuk. Daun majemuk terdapat beberapa helai daun pada tangkainya. Contohnya pada daun belimbing dan daun asam. Yang kedua yaitu daun tunggal. Daun tunggal terdapat 1 helai daun pada tangkai daunnya, seperti daun singkong, daun pepaya, dan daun pisang. Struktur daun. Yang pertama, kutikula. Kutikula memberikan perlindungan daun terhadap pengeringan dan tekanan lingkungan eksternal. Kedua, epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari beragam kondisi dan efek buruk lingkungan luar. Yang ketiga, jaringan palisad. Jaringan palisad mengandung banyak kloroplas yang berperan penting dalam proses produksi zat makanan bagi tumbuhan. Yang keempat, jaringan spons. Jaringan spons berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, sekaligus sebagai tempat persediaan cadangan zat makanan bagi tumbuhan. Yang kelima, xilem. Xilem bertugas mengangkut air dan zat lainnya yang diserap oleh akar dari dalam tanah. Yang keenam, floem.
Floem bertugas mengangkut fungsi fotosintesis ke seluruh jaringan tumbuhan. Yang terakhir, stomata. Stomata merupakan organ pernafasan pada daun yang secara umum akan terbuka saat matahari terbit dan akan kembali tertutup saat matahari mulai tenggelam. Daun berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua, sebagai alat respirasi atau pernafasan. Yang ketiga, sebagai tempat fotosintesis. Keempat, mengatur proses transpirasi. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun, terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting bagi proses fotosintesis. Kemudian, ada granum yang tersusun dari kumpulan titakoid. Dalam proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi dua. Reaksi terang, yaitu reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di siang hari. Reaksi gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Pada reaksi gelap ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui pengubahan karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akan menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi air ditambah karbon dioksida masuk ke kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Intensitas cahaya. Laju fotosintesis tinggi ketika intensitas cahaya matahari sangat banyak. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Suhu. Suhu yang optimal diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis. Kadar air. Kekurangan air akan menyebabkan stomata menutup sehingga akan menghambat penyerapan karbon dioksida yang akhirnya dapat menurunkan laju fotosintesis. Kadar fotosintat. Jika kadar fotosintat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Tahap pertumbuhan. Tumbuhan yang baru tumbuh membutuhkan banyak energi daripada tumbuhan dewasa. Bunga merupakan alat perkembangbiakan atau reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Putik akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Klasifikasi bunga. Klasifikasi bunga dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya. Dan yang kedua, berdasarkan alat perkembangbiakannya. Berdasarkan bagian-bagiannya, yang pertama, bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Yang kedua, yaitu bunga tidak lengkap.
Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, dibedakan menjadi 3, yaitu bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Bunga sempurna adalah bagian bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Bunga jantan adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan saja, sedangkan bunga betina adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan betina saja. Berfungsi sebagai pertama, menarik serangga agar membantu perkembangbiakan. Yang kedua, tempat perkembangbiakan generatif, dan yang ketiga menghasilkan biji. Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit buah yang masih muda belum mengalami pemisahan jaringan. Setelah masak, kulit buah dapat dibedakan menjadi 3 lapisan. Yang pertama, lapisan epikap. Yang kedua, lapisan mesokap. Dan yang ketiga, lapisan endokap. Lapisan epikap yaitu lapisan yang bagian luarnya keras dan tidak tembus air. Contohnya pada buah kelapa. Yang kedua, lapisan mesokap. Lapisan mesokap merupakan lapisan yang tebal dan berserabut. Contohnya, yang daging tebal yaitu pada buah mangga dan buah pepaya. Untuk yang berserabut yaitu pada buah kelapa. Sedangkan lapisan endokap yaitu lapisan yang paling dalam yang tersusun oleh lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Fungsi dari buah yaitu pertama, sebagai pelindung biji, dan yang kedua, membantu dalam penyebaran biji-biji matang. Biji merupakan struktur yang efisien untuk perkembangbiakan dan perbanyak. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan.
Biji dibedakan menjadi dua macam, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Contohnya pada cemara laut dan melinjo. Untuk biji yang tertutup, yaitu tumbuhan yang memiliki bunga, seperti mangga, padi, jagung, durian, dan lain-lainnya. Fungsi dari biji adalah sebagai jaringan penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan. Dan yang ketiga, sebagai pembentuk tumbuhan baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.